Saudara-saudariku yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus, pada hari ini Selasa 8 November 2022, hari biasa pekan biasa ke-32. Menu sabda kita hari ini dari Injil Suci menurut Lukas, bab 17 ayat 7 sampai 10. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan sabdanya. Sekali peristiwa Yesus bersabda, "Siapa di antara kamu yang mempunyai seorang hamba yang membajak atau mengembalakan ternak baginya, akan berkata kepada hamba itu setelah ia pulang dari ladang, 'Mari segera makan.' Bukankah sebaliknya, ia akan berkata kepada hamba itu, 'Sediakanlah makananku, ikatlah pinggangmu, dan layanilah aku sampai selesai aku makan dan minum. Dan sesudah itu, engkau boleh makan dan minum.' Adakah ia berterima kasih kepada hamba itu? Karena hamba itu telah melakukan apa yang ditugaskan kepadanya? Demikian jugalah kamu, apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kamu berkata, 'Kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang kami harus lakukan.'" Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terberkati, tugas seorang hamba adalah mengutamakan dan melaksanakan permintaan dan keinginan tuannya daripada keinginannya sendiri. Hanya ada siap dan lalu melakukan tugas tuannya saja. Tugas ganda dari hamba yang dikisahkan dalam sabda Tuhan hari ini adalah hamba itu bekerja membajak ladang sekaligus menyiapkan makan dan minum untuk tuannya. Hamba itu sudah lelah bekerja tentunya dalam membajak sawah, lalu dapat tugas tambahan untuk menyiapkan makanan dan minuman untuk tuannya yang tidak bekerja tentunya. Dengan mau bekerja sungguh, hamba akan dihargai dan mendapatkan keselamatan dan kelegaan dari tuannya. Sebab kebahagiaan seorang hamba adalah boleh mengerjakan sesuatu untuk tuannya. Tuhan dalam perikop lain juga pernah mengatakan demikian, "Berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang." Dalam Lukas 12 ayat 43. Saudari-saudaraku yang terberkati, kita adalah hamba-hamba dari Tuhan Allah yang punya segalanya. Saat ini kita bisa menikmati pencapaian, kesuksesan, ragam macam keterampilan yang ada pada kita, kesejahteraan dan kekayaan. Itu semua karena kemurahan Tuhan yang telah berkenan memberikannya kepadamu, kepada saya, kepada kita. Dengan menyampaikan perumpamaan itu, di mana seorang hamba yang baru saja membajak ladang juga harus menyiapkan makanan untuk tuannya, Tuhan Yesus hendak menyampaikan kewajiban kita sebagai anak-anak Allah yang hendaknya terus-menerus memperjuangkan nilai-nilai kerajaan Allah di dunia ini. Dengan semangat hamba, hendaknya kita hanya selalu ingin memilih menghidupi nilai-nilai kerajaan Allah dan memperjuangkannya dalam hidup setiap hari. Ketekunan kita dalam berdoa dan melakukan karya amal kasih adalah sebagai bagian yang harus kita lakukan dan tak bisa diabaikan sebagai ungkapan cinta kita kepada Tuhan. Dan yang perlu kita sadari adalah bahwa ada atau tidaknya wujud cinta bakti kita kepada Tuhan dalam wujud tindakan amal kasih dan kebaikan itu tidak akan menambah atau mengurangi kemuliaannya, tapi segala ungkapan cinta bakti dalam beragam macam bila rasa dan kebaikan itu sangat perlu kita lakukan, karena itu berguna juga untuk keselamatan kita. Saudari-saudaraku yang terberkati, kebaikan dan bentuk amal kasih yang kita lakukan tidak membuat Allah lalu merasa berhutang pada kita, sehingga ia merasa wajib berterima kasih kepada kita dan
harus memberikan ganjaran surga kepada kita. Ungkapan kasih kepada Tuhan lewat doa dan perayaan iman dan wujud kasih dalam bentuk karya amal kasih dan bela rasa itu, supaya kita semua bisa mewujudkan iman kita, supaya kita tetap bisa bertahan dalam suasana berrahmat dan wujud kasih kita kepada Tuhan Allah kita. Saudari-saudaraku yang terberkati, pemberian yang terbaik adalah karya amal kasih kepada mereka yang terabaikan dan butuh bantuan. Kasih dan kemurahan Tuhan mendesakmu, mendesak kita untuk mau memberikan yang terbaik kepadanya. Marilah berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa, sumber kasih sejati, Engkau telah menganugerahi kami hidup ilahi. Semoga kami senantiasa bersatu dengan Kristus sebagai sumber kekuatan dan keselamatan kekal, serta dimampukan untuk melakukan segala hal yang berkenan di hatinya lewat raga kami, sehingga jiwa dan raga kami semakin dimurnikan oleh karena mampu melakukan segala yang berkenan di hatimu. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa bersama Engkau dalam persekutuan Roh Kudus, Allah Beraja sepanjang segala masa. Amin. Berkatalah yang Maha Kuasa turun atas kita semua, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.